Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Sebagai muslim, kita yakin bahwa melalui Al-Quran dan hadis telah diatur garis besar aturan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Adapun tujuannya adalah memberikan keseimbangan bagi kehidupan masyarakat. Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, akan tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Yang pertama adalah muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Selanjutnya, macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah yang pertama adalah jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Jual beli pun mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli, yaitu harus baligh, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat uang dan barangnya haruslah yang pertama halal dan suci, artinya haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Yang kedua, bermanfaat, maksudnya membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Dan yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan, artinya tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang kelima, milik sendiri. Dan syarat jual beli yang terakhir adalah ijab qabul, seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dan yang selanjutnya adalah khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan atau meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar pun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi. Dan yang kedua adalah khiyar syarat, yang artinya khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Dan yang terakhir adalah khiyar aibi, adalah pembeli boleh mengembalikan barang jika terdapat cacat. Dan yang selanjutnya adalah riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya, dalam syariat Islam, hukumnya tetap haram. Yang selanjutnya ada macam-macam riba yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua adalah riba qordi. Riba qordi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga adalah riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Dan yang terakhir adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Selanjutnya macam-macam muamalah yang kedua adalah utang piutang.
Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Selanjutnya adalah rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu 1. Ada yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta barang yang akan diutangkan. Ketiga, lafaz kesepakatan. Misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu beberapa hari lagi. Sebutkan dengan jelas. Atau jika sudah punya akan saya lunasi. Macam-macam jual beli yang ketiga adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Materi yang kedua dalam prinsip dan praktik ekonomi Islam adalah syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sesuatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah pun mempunyai beberapa rukun dan syarat. Yang pertama, ada dua belah pihak yang berakad atau akidani. Artinya, syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua adalah objek akad yang disebut juga mauqud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga ada akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Selanjutnya adalah macam-macam syirkah. Syirkah terbagi beberapa macam. Yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua ada syirkah abdan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Yang ketiga ada syirkah wujuh, adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Yang keempat, syirkah mufawadoh, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Yang kelima ada mudorobah, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau sohibul mal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudorib. Dan yang terakhir ada musakoh, muzaroah, dan mukobaroh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukobaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.
Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzaroah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukabaroh benihnya berasal dari pemilik lahan. Muzaroah dan mukabaroh merupakan bentuk kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Kemudian yang kedua, bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Yang kedua ada musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dengan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Yang ketiga wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Yang keempat qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Kemudian yang kelima murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjualan sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Selanjutnya, macam-macam muamalah adalah asuransi syariah. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boj atau air. Dengan suatu ketentuan produk, asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama pendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.